Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Pada video kali ini saya coba berbagi kepada teman-teman yang mengikuti channel saya atau pernah menonton video seperti saya tayangkan ada patung. Nah, patung ini yang kita maksud. Ya, karena atas permintaan teman-teman sering atau banyak yang menanyakan di mana patung ini berada, di pura mana dan sebagainya, dan juga tentunya komen-komen yang saya dapatkan baik melalui messenger, melalui informasi per telepon, serta banyak lagi, yaitu mengatakan bahwasanya seperti patungnya hidup, jadi aura mistis. Kalau melihat patung atau video ini sesuatu hal yang cukup membuat rasa gaib atau spiritnya bulu kuduk merinding, dan banyak komen lagi. Apalagi pada video ini saya sertakan dengan musik atau pengiringnya yang dibuat oleh pengarangnya memang identik, jadi menjadi satu kesatuan antara patung atau video saya tayangkan ditambah dengan iringan musiknya. Itu membuat kesan tersendiri bagi yang menonton, merasakan, menyimak, dan spiritnya benar-benar menjadi magis. Nah, inilah patung. Kalau di Bali sebutan atau nama yang terdengar Ratu Betadine yang Sakti sudah tidak heran lagi. Jadi dari mana asal muasal beliau, apa skill beliau dan sebagainya. Nah, pada video ini saya akan tidak menjelaskan hal tersebut ya, karena saya rasa di Google dan juga banyak pakar-pakar keilmuan yang mempunyai spirit ilmu lebih tinggi. Saya tidak akan memberikan narasi atau menjelaskan, sharing berbagi pengalaman tentang hal tersebut, karena saya mempunyai prinsip apa yang kita tahu dan baik serta tidak menyinggung orang lain, cukup saya narasikan itu saja. Kalau mengambil atau menerjemahkan, memberikan narasi yang berlebihan agar tidak menjadi sesuatu hal polemik yang menjadi besar. Oke, pada poin kali ini teman-teman kerabat, saya ingin berbagi pengalaman karena mempunyai suatu keheranan. Nah, video ini saya ambil gambar pada tanggal 24 Juli 2021, tepatnya di Bali. Kalau di Bali istilahnya Purnama Karo. Purnama Karo itu datang setiap tahun sekali. Nah, upacara ini berlangsung yang disebut juga petiritan atau odalan. Teman-teman kerabat semua, ketika di Bali, kalau kita membuat tempat suci, baik itu kalau di tingkat keluarga namanya merajaan sangga, di tingkat warga Banjaran yang lebih besar dari keluarga, kumpulan dari beberapa keluarga, itu disebut dengan Banjar, kita mendirikan pura. Nah, cukup lebih besar lagi, kita mempunyai satu kesatuan tempat suci menjadi pusat sentral persembahyangan umat sedharma di Bali, yaitu di Besakih. Nah, kalau kali ini apa yang saya penting narasikan pada video ini adalah karena banyak teman-teman yang menanyakan apa yang saya katakan di tempat tadi, di mana patung ini, apakah di pura mana dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya patung Ratu Betadine yang Sakti ada di rumah saya sendiri, artinya bukan berada di suatu tempat atau bukan di pura. Ini rumah pribadi, istilah saya pengayangan. Jadi pengayangan itu adalah tempat atau terkonsentrasinya suatu keyakinan. Nah, karena kenapa mungkin lebih cenderung kenapa membuat patung sebesar ini, atau kenapa harus buat patung? Nah, kalau membuat patung tentu perlu biaya, kenapa tidak biayanya itu dibelian apalah gitulah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman kerabat. Dulu saya pernah mengalami sakit yang di luar logika saya, artinya ada hal-hal yang secara terus menerus tahun ke tahun saya alami. Namun dalam keadaan cara berpikir dengan logika tidak pernah nyambung. Contoh, saya pernah pingsan
sampai 9 kali. Nah, ada pingsan tersebut. Yang anehnya, kebetulan saya senang berolahraga. Di saat melakukan gerakan olahraga, tenaga, terutama napas dan kondisi tubuh, sebenarnya fit atau fine saja melakukan gerakan, karena itu adalah bela diri, pencak silat kalau istilah di Bali. Saya melakukan gerak-gerakan itu. Nah, setelah waktunya atau untuk istirahat, ketika membuka pakaian seperti itu akhirnya pingsan. Dan banyak hal lagi, naik mobil. Kebetulan di tahun Civic Wonder, nggak tahu lah tahun berapa itu. Saya masih ingat mempunyai satu mobil yang namanya Civic Wonder dengan DK 485JI. Itu masih ingat dengan DK tersebut. Akhirnya setiap menemukan lampu merah, kebetulan saya berada di depan, artinya mau mendekati lampu merah tersebut, tanda kuning. Setelah kuning otomatis merah, saya berhenti atau mengikuti aturan lalu lintas, berhenti di lampu merah tersebut sekian menit. Akhirnya jalan lewat dari 10 menit, kita tancap gas 10 meter dari itu. Akhirnya saya pingsan. Posisi tangan masih memegang satu setir, tangan kiri memegang setir, dan tangan kanan mau mematikan stop kontak. Nah, dari mana datangnya suatu merinding, hal yang saya rasakan merinding dari atas sampai ke bawah, akhirnya pingsan. Dan itu tidak berselang lama, hanya lewat itu aja rasa merindingnya. Akhirnya sadar kembali, tidak tanpa ada pertolongan orang lain. Namun yang membuat heran saya adalah setelah rasa merinding itu sampai sekujur tubuh kena hal tersebut, menjadi keringat benar-benar. Baju yang kita pakai, kebetulan pakai baju dalam basah dan juga baju luar cukup basah. Sepertinya kita tuh selesai olahraga mengelilingi putaran lapangan itu sekitar 5 kali. Seperti itu dia jadi kejadiannya, dan berulang-ulang sampai 9 kali. Karena hal penasaran dengan kejadian tersebut, akhirnya kalau di Bali ada 8 kabupaten, saya datanglah ke masing-masing kabupaten. Jadi 6 kabupaten saya datangi, meminta tolong kepada orang bisa yang menerawang, yang istilah di Bali itu adalah orang ketedunan atau dimasuki oleh roh suci yang memberikan penjelasan terhadap damu atau umatnya. Nah, dari ke-6 kabupaten yang saya datang tersebut, secara puin di masing-masing kabupaten orang pintar tersebut adalah sama. Ya, samanya saya harus mengabdikan diri pada suatu pura yang disebut dengan Narmada, yaitu tempat pura Narmada itu ada di kota Denpasar di sebelah selatan. Kebetulan saya tinggal adalah di tengah kota, yaitu Denpasar, dan tempat pura tersebut di daerah selatan. Nah, seringkas atau cepat cerita, saya melakukan proses di sana, mengikuti aturan yang ada. Akhirnya ya syukur tidak pernah lagi terjadi kejadian apa yang saya narasikan tadi di depan. Artinya kembali sehat walafiat. Dan lanjut cerita lagi, di tahun-tahun sekian itu kebetulan saya berada di tengah kota. Karena sesuatu hal, akhirnya rumah yang ada di tengah kota tersebut kita kontrakkan, pindah ke ujung kota Denpasar. Dan setelah juga waktunya habis, kita kembali ke rumah kembali. Ya, kena rasa syukur, rasa benar-benar sujud kepada beliau, sudah memberikan arahan, sudah memberikan suatu keyakinan penuh di saat itu. Dan sampai sekarang juga sama keluarga. Akhirnya sampai di rumah dengan mencari hari baik, saya bersama anak-anak 2 dan juga istri mengadakan diskusi terus untuk menyamakan persepsi. Diputuslah kita buatkan perwujudan patung beliau, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengkonsentrasikan mengenang kejadian hidup kita yang telah saya narasikan di depan, mengucapkan rasa terima kasih, bersyukur atas berkat tuntunan beliau. Ya, tentunya bukan beliau saja. Di Bali kita mengenal istilahnya juga ada kawitan, leluhur-leluhur kita yang telah mendahului, ada sesuwunan,
ya, pada akhirnya ujung-ujungnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, akhirnya cepat cerita, ringkas cerita, kita membuat patung beliau tersebut, yaitu Ratu Betadine yang sakti. Atas pertolongan daripada adik atau yang ada hubungan keluarga juga, akhirnya patung tersebut dibuat. Dan kalau tahun sekarang adalah 2021, tanggal 2 September 2021, kurang lebih patung ini sudah berlangsung 1,5 tahun, artinya selesainya 1,5 tahun yang lalu. Nah, untuk perwajahan beliau, untuk apapun yang telah hasilnya seperti itu, memang kita diskusi dengan adik yang membuat patung tersebut. Berdasarkan itulah hasilnya, akhirnya saya ingin mendokumentasikan, membuatkan video upacara yang berlangsung. Tentunya yang namanya dokumentasi, harapan saya di suatu saat video ini akan bisa bercerita kepada keturunan kita, baik itu anak, cucu, serta anak daripada anak sendiri. Dia akan mengalami proses perkembangan, pertumbuhan keluarga yang lebih besar lagi. Nah, sehingga ending dari video ini sebenarnya saya ingin juga menyatakan rasa respect yang luar biasa kepada istri yang betul-betul membuat sajian persembahan tersebut dengan tulus, dengan kesabaran, dengan keyakinan penuh segala-galanya. Kalau kita atau teman-teman dapat bisa perhatikan dari awal video ini, di sana ada yang namanya daun dari janur atau kelapa yang dibuat rangkaian sebegitu rupa, ditambah dengan buahan, buah-buahan, dan banyak lagi. Kalau kita bercerita tentang tatanan yang apa yang saya jelaskan dari awal, terlihat warna-warni, terjadinya susunan, kalau di Bali kita sebut dengan Banten, itu menjadi suatu rangkaian benar-benar magis sekali atau kita jadikan dalam suatu video sekarang ini. Ini menjadi luar biasa menarik. Sebegitunya semangatnya para istri untuk menyiapkan upacara yang dipersembahkan oleh beliau dengan dasar rasa bakti, rasa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang terjadi, perkembangan keluarga kali ini sampai saat ini menjadi sehat, dan juga perkembangan lainnya. Inilah yang membuat keyakinan penuh kita terhadap patung Ratu Betadine yang sakti. Ucapan kita terima kasih telah menuntun, telah memberikan kesempatan hidup, telah memberikan banyak tuntunan, sehingga anak-anak dan juga bukan kita saja. Nah, kalau kembali sapuen ke secara makro, di Bali banyak, benar banyak yang menyembah beliau, khususnya adalah bagi orang-orang yang melakukan perusahaan perdagangan. Kalau teman-teman kerabat datang ke daerah pasar, biasanya ada suatu tempat pengayang, namanya pelangkiran. Di setiap dagang itu biasanya yang besar-besar itu ada. Nah, di sanalah diaturkan persembahan kepada beliau dengan tujuan, dengan harapan agar dagangannya yang membawa rezeki dan juga situasi dan kondisi semakin membaik. Nah, kalau kita lihat, kalau kita renungkan, 24 Juli 2001 adalah masa pandemi. Nah, sekarang ini sudah kita lihat jadi beberapa tatanan dari janur, dan juga ada kain-kain kuning, hitam, putih, merah menjadi satu kesatuan magisnya suasana saat dilakukannya persembahan. Inilah yang membuat hati saya untuk mendokumentasikan kejadian ini, dan juga merefresh, mengingat, memflashback apa yang ada sekarang adalah karena ada runutan, ada rentetan dari hal-hal yang lalu. Jadi adanya sekarang paling tidak kita bisa melihat, merenung situasi dan kondisi yang lalu. Tentu dalam tayangan video ini saya berharap juga tidak henti-hentinya setiap membuat narasi
pada video-video yang telah saya post ke channel YouTube ini, selalu saya berusaha mengingat untuk memberikan doa, untuk tetap berdoa kepada teman-teman kerabat. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Dan yang paling penting lagi, mari kita bersama-sama berdoa agar suasana pandemi yang berkepanjangan ini segera Tuhan Yang Maha Kuasa, alam sejagat yang memegang kekuasaan apa isi di dunia ini cepat menjadi normal atau netral kembali. Tentu juga doa tidak habis-habisnya selalu kita panjatkan, di samping juga berusaha dengan logika kita menjaga situasi dan kondisi sesuai dengan anjuran apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mesti juga kita harus jadikan satu kesatuan antara anjuran pemerintah dan doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kehidupan yang ke depan semua umat, baik yang di lingkup keluarga kita termasuk juga yang lainnya, dan seisi jagat alam raya ini akan menjadi lebih baik, diberikan tuntunan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Salam Rahayu, sampai berjumpa di video-video berikutnya.